Tapi to be able to work smart ini tolong di highlight banget. Aduh aku mau work life balance, aku mau work smart tapi instan. Zaman dulu gagal tuh adalah tabu ya. Tapi kalau di era sekarang gagal adalah Halo guys, jumpa lagi di podcast Satu Kosong bersama aku Dania Supramadani di channel YouTube DKID. Di sini kita bakal ngobrolin seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kayaknya episode kali ini bakal relate sama anak-anak muda zaman sekarang yang kepikiran kayak kerja, tapi kok kayak nganggur sih? Nah, kita bakal ngobrolin itu bersama Kak Nabila, seorang Direktur Administrasi dan Bisnis di Museum dan Galeri SBY AMI. Halo Kak Nabila. Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, amin, baik-baik saja hari ini. Oke, puasa aman? Puasa aman. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita lari berkebun. Iya, kita harus ngobrol, kita rasan-rasan deh kayaknya ini. Rasan. Kita ngobrolin tentang anak-anak muda zaman sekarang. Kak Nabila ini kan sebagai direktur ya Kak ya, pasti ada bawahannya atau staff-staffnya nih si Gen Z nih, ya nggak? Sering nggak sih Kak dengerin fenomena-fenomena yang lagi hangat di anak muda gitu? Oke, mungkin karena kebetulan banget nih karyawan aku banyak banget yang Gen Z, terus ada juga milenial, jadi cukup diverse lah, diversity di lingkungan pekerjaan di Museum dan Galeri SBY AMI gitu. Kalau misalnya ditanya ya, karakternya anak-anak Gen Z itu memang beda banget ya sama anak milenial. Dulu awal-awal sempat agak lumayan kaget juga dan sempat nanya sama ayahku juga kebetulan di Jakarta dan dia punya banyak tim juga, dan memang culture kerja anak Gen Z dan milenial tuh very much different gitu. Kita tidak bisa, kalau ditarik mundur kita nggak bisa memungkiri bahwa COVID era itu berpengaruh secara besar-besaran pada ya bagaimana anak-anak Gen Z dan milenial hidup gitu ya. Karena anak-anak yang melewati masa COVID itu pasti akhirnya lebih teknologi, digital, dan segala macam, semua dilakukan secara online. Kita banyak remote working, remote school, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, dan segala macamnya gitu. Dan kalau misalnya yang milenial itu kan dia udah kerja nih, terus dia kerja dari rumah, tapi masih ada ya pernah punya pengalaman untuk berinteraksi secara langsung gitu. Tapi sedangkan kalau si Gen Z ini ketika masa-masa COVID itu mereka lagi sedang belajar, dan akhirnya yang mereka pelajari adalah the way of life itu digital gitu. Dan ternyata dari COVID-19 itulah momen itu ekonomi dunia berubah gitu. Bagaimana cara tatanan dunia ini berubah gitu, dan itu yang harus kita sadari bersama dulu gitu. Nah, sehingga pas mereka punya tim di museum itu, dengan berbekal cerita papaku itu, aku jadi mencoba melihatnya mereka berbeda gitu. Tapi tidak berarti tidak bisa kita satukan gitu. As a leader kita harus cari celahnya, gimana nih caranya bapak-bapak di milenial ini harus bisa berinteraksi dengan para Gen Z yang punya karakter dan budaya kerja yang beda. Maaf ya, aku dulu sebenarnya. Ini contoh ya. Saya soalnya Gen Z, apa masih Gen Z, jadi kita masih Shopee. Dan anak-anak Gen Z itu bisa aku bilang mereka tuh punya segudang banget talenta. Banyak banget talentanya, tapi kalau karakteristik lebih banyak di Gen Z. Oh gitu. Contoh deh, misalnya budaya kerja. Bagusan mana antara Gen Z sama milenial? Milenial. Of course milenial, karena mereka lebih punya dedikasi, mereka lebih tekun, mereka lebih disiplin. Itu something yang terbentuk dari mereka dari dulu karena mereka sudah biasa dengan cara bekerja seperti itu. Which in other hand, tenaga itu waktu zaman sekolah lewat Zoom pakai bajunya rapi, itu ada deh. Bawanya diapa? Nah, kalau kalian butuhnya dengan cara matanya dibilang-bilangin kadang udah tidur ya kan. Segala macam banyak banget
hal yang menurut aku kedua itu sebuah potensi yang kalau dikolaborasikan itu sangat bagus gitu. Gen Z juga harus belajar banyak dari teman-teman bapak ibu milenial. In other hand, bapak ibu milenial juga harus banyak belajar tentang digital sama anak-anak Gen Z gitu. Jadi menurut aku diskolaborasi itu sebenarnya bagus banget gitu. Tapi gap itu masih terjadi sampai sekarang ya. Dan gap karena mungkin yang kultur yang berbeda itu membuat gap yang sangat besar tadi itu gitu. Terus belum lagi dengan perbedaan job desk dan pekerjaan ya. Akhirnya kita sebagai pemimpin harus memberikan, harus bisa nih ngebagi nih kira-kira kalau milenial kerjanya apa, kira-kira kalau Gen Z kerjanya apa gitu. Kayaknya agak, bukan tidak mungkin tapi jarang sekali milenial yang sudah, apalagi di Pacitan kali ya milenial, tapi yang sangat melek terhadap misalnya aduh ilustrator banget gitu, terus tiba-tiba disuruh editing video gitu pakai Adobe Premiere gitu kan, kayaknya itu Gen Z banget gitu, bukan jadi Gen Z banget, atau jadi content creator tapi bapak-bapak gitu, mungkin soalnya belum ada, tapi mungkin secara kefasihan masih lebih fasih teman-teman yang Gen Z. Jadi kita lebih ke bagaimana memplotting mereka dengan benar sesuai dengan kemampuan dan talenta plus minus yang mereka lah. Terus Kak Nabila ini jadi kepalanya, jadi direkturnya. Kebetulan itu Pusing nggak Kak ngadepin milenial Gen Z? sebenarnya soal Gen Z saya sangat amat sering banget bilang, kan tadi pertanyaan pusing apa enggak gitu ya. Berarti Gen Z bukan? Gen Z juga. 9? Aku 99. Gen Z akhir. Kamu 98. Oh iya. Kita Gen Z akhir. Gen Z. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita Gen Z, ya saya mau jujur aja nih. Kita jujuran. Sorry banget. Lalu apa lagi? Lalu di media sosial kayaknya emang gue banget ya. Kita bikin statusnya status lalu gitu. Aku tidak mengkira hal tersebut ya, apalagi ketika waktu itu pertama bekerja itu di umur 19 tahun dan itu sangat muda sekali. 19 tahun, lo keren banget ya Nabila nih. Dan itu nggak bisa dipungkiri kalau kita mungkin nggak lulus. Oke, kayak teman-teman yang lain aja masih pada sekolah, dan lo udah lulus. Kenapa itu? Oh iya, teman-teman pada masih main-main sih pada kerja gitu. Oh no, itu sebenarnya itu kenapa banget. Tapi selalu bilang bahwa hal itu happen gitu. Mau nyerah itu benar-benar banget ya. Maksudnya apa ada yang jadi di sini siapa yang Gen Z yang sering banget resign? Coba kaki gitu. Angkat kaki, kakinya di bawah nggak bisa pakai jalan ya tadi. Ini pekerjaan berapa mbak? Ini pekerjaan berapa ya? Ini 2, 3, 4 mungkin. Itu emang kan kalau namanya menjadi itu suka minta ganti kerjaan. Itu something yang sebenarnya di plus ya. Jadi tolong orang tua jangan kalau mau minta ganti kerjaan, cuman lebih mungkin di jembatan aja kenapa? Kenapa tuh Bapak Ibu dengerin? Kenapa minta ganti kerjaan? Kalau misalnya memang minta ganti kerjaan karena dinilai pertama saya kontraknya habis gitu, mungkin itu bisa kita pahami. Karena di era sekarang kan kontrak ya jarang banget yang panjang itu, dan gaji yang lebih suka dengan pekerjaan yang kontrak. Dan menurut aku that's fine gitu kan, kulturnya juga berbeda. Tapi kalau misalnya pindah kerja karena menyerah, nah itu mungkin boleh bapak-bapak dan ibu milenial memberikan dukungan dan dorongan gitu, kayak nggak boleh tahu ya kita tuh gampang nyerah gitu, mungkin bahasa itu nggak boleh loh pindah kerja tuh karena nyerah gitu, atau karena dikit-dikit apa ya, kalau papa aku selalu mental tempen. Iya, mental tempen juga Kak. Aku selalu bilang kamu gitu tulisan ya, jadi aku belum berat ini kerjaan. Aku sudah 6 tahun bekerja di tempat yang sama. Nah akhirnya berkembang gitu kan. Sebenarnya dari kita bertahan dalam suatu pekerjaan, akhirnya pekerjaannya naik kayak gitu. Tapi kalau kita pindah-pindah bisa sih sebenarnya jump in, tapi mungkin jadinya kita bukan mengejar tangga karir ya, tapi diversity karir, atau kita mungkin mengejar hubungan kerja, atau kita mungkin ya banyak hal yang mengejar dengan nanti kerja. Kan most of my friend yang di Jakarta juga gitu kan. Menurut aku something yang sebenarnya bagus-bagus juga, tapi ada plus minusnya lah ya gitu.
Nah, apakah mengeluh itu boleh? Boleh. Aku nggak bisa bilang kalau aku tidak mengeluh. Oke, boleh. Mengeluh itu boleh. Mengeluhlah sepuas-puasnya, dibantal, nangis-nangis panjang malam, mungkin. Tapi jangan nyerah. Boleh ngeluh, tapi nggak nyerah. Boleh ngeluh, tapi nggak nyerah. Itu juga yang selalu disampaikan oleh orang tua. Orang tua aku milenial, jadi itu something yang aku adopt love from them gitu, bahwa dengan ke mental tempean ini. Soalnya nanti kita kayak putih dan mental juga banyak tempe ini ya, gitu kan, gampang nangis gitu kan. Setelah nangis, setelah kita selesai dengan emosi diri kita sendiri ini, ayo kita jalan lagi. Karena gagal, tidak berhasil itu adalah hal yang pasti terjadi. Nggak mungkin. There is impossible for a person yang pernah gagal. Itu nggak mungkin gitu. Bahkan kita banyak contoh deh. Saya contoh dari, mungkin kalau bisa dipacitakan paling itu kayak sendiri kali ya. Kayak sendiri sering banget menceritakan kegagalan. Itu nggak mungkin gitu. Bahkan kita banyak contoh deh. Saya contoh dari, mungkin kalau bisa dipacitakan paling itu kayak sendiri kali ya. Kayak sendiri sering banget menceritakan kegagalan. Tapi yang nggak pernah mencari itu bisa terlalu tidak aja. Tapi habis itu kita kira oke gitu, dan akhirnya dia nggak nyerah gitu. Dari semua kondisinya, dari semua kegagalan dia nggak nyerah gitu. Dan saya yakin semua orang pasti punya cerita itu gitu, cerita gagal dan cerita nggak nyerah. Dan mungkin itu yang harus dedek Gen Z, berarti nggak dedek Gen Z, dan ada adik milenial, agak Gen Alpha, Gen Beta, nanti mungkin harus paham bahwa gagal itu adalah suatu hal yang pasti terjadi di dalam hidup kita secara bergantian gitu. Hari ini mungkin saya, mungkin besok banyak, mungkin besok tetangga kita, atau mungkin segala-macam. That's fine. Tapi aku juga baru ngeh kalau ternyata gagal itu gagal di desa. Itu adalah suatu hal yang menyeramkan. Daripada gagal di kota. Kan bener. Ini omongannya kalau sini. Itu aku juga belum tahu. Aku tuh dulu nggak, ya karena mungkin tinggalnya bukan tinggal di kota-kota banget sih, cuman dulu saya tinggal di Kalimantan yang nggak sebegitu akrabnya dengan Para tetangga gitu. Beda banget sama di Pacitan gitu. Dan akhirnya aku nanya nih sama teman-teman yang di Pacitan gitu, kalian kalau misalnya mengeluh satu kerjaan dari tetangga itu bisa dikandel gitu, kalian mau coba sih? Oh benar-benar itu semua ini jadi PNS ya loh, Mustafa dan kayak aku tuh oke. Itulah kenapa temen-temen tuh sangat takut gagal karena dirasani it's life. Tapi itu juga itu kayak cuma 1 bulan 2 bulan aja gitu loh. Habis itu mungkin tetangga lain kayak gagal tadi kan, tema bulan ini saya gagalan sih yang Kocok. Jadi taktiknya. besok sampai kita selesai. Tapi kayak itu happen ya. Apakah mbak orang Pacitan asli ya? Orang Pacitan asli Merasakan hal itu ya? merasakan sekali. Pernah juga kayak di 1 bulan tuh di rumah gitu, nggak di rumah benar-benar kayak nggak berani keluar rumah, apalagi kalau momen lebaran. Momen rasa. Iya, kayak kalau kita nggak kerja, bukan nggak kerja sebenarnya, kita kerja kan nggak kelihatan orang gitu loh Pak. Begitu kita suka banget. Jadi harus ada status lagi kerja ini. Itu tetangga suka. Tapi kalau kita di rumah terus kelihatan nggak kerja sama tetangga, habis gitu Pak. Habis ya, kerja sekarang kan banyak banget karena kita kerja remote ya. Kerjanya online sebenarnya nggak di kantor terus gitu. Iya sih Mam. Mungkin yang pertama di satu ya kita takut gagal, takut kerja yang tidak sesuai dengan ekspektasi keluarga dan tetangga. Itu cuma keluarga Pak, ada ibu dia. Waduh besar. Jadi keluarga itu something plus ya, tapi ketika rasa plus itu something plus. Keluarga besar ya tuh tolong ini mau lebaran. Berbedanya aneh banget. Kalau dunia banyak mobil satu kerja ya. Mungkin kita sekarang harus rajin banget buat ngasih tahu ke orang tua kita apa sih kerjaan kita, karena perbedaan kerja yang ada di eranya mereka dan eranya kita itulah yang buat rasa-rasa itu terjadi. Karena
kecepatan perubahan kultur dunia ini lebih cepat daripada adaptabilitas sosial. Nah, jadi kayak perubahan lebih cepat daripada mereka ini mentoleransi kita ya. Tapi itu terjadi banget loh. Maksudnya aku ya punya teman ini, kalau yang tahu aja pasti tahu temen yang maksud siapa. Ya, dia tuh kerjanya online di rumah aja, tapi dia kerja di Singapura gitu. Dia kerjanya adalah sebagai UX developer. Sudah lama juga bekerja di bidang itu dan kerja dari rumah gitu. Terus tetangga bingung nih. Padahal dia di Singapura. Tapi aku juga sampai lagi, kakek aku tuh umur 73 tahun. Tapi dia masih bekerja. Dia Chinese dan ini aku salut banget. Kakekku kan berarti baby boomer ya. Jadi itu pasti dia namanya siapa sih? Di atas milenial kan dia. Kakek aku tuh di atas ini lagi ya. Tapi dia tuh kerjanya ini keren banget. Adalah editor Photoshop. Usia tuh dan aku tuh salut banget sama kakekku kan bisa mengadaptasi itu aplikasinya apa yang dibuat edit? Dia lebih bisa pakai Photoshop daripada saya. Dia lebih bisa pakai Adobe Illustrator, terus After Effects. Iya, bisa. Dia bisa di 3D guys. Tim editor. Jangan editor semuanya alas sendiri gak juga. Dia bisa kayak gitu dan dia bisa bahasa Indonesia, Cina modern dan Cina itu Chinese Mandarin itu ada beberapa ya sama kayak Indonesia, ada bahasa dialek tradisionalnya sama dialek modern. Dia bisa Indonesia juga dan dia adalah orang yang membuat cucu-cucunya ini selalu terpacu gitu. Dia aja masih kayak gitu. Sekarang dia adalah orang masih kerja menjadi kayak staf pribadi dari salah satu perusahaan di Mayoran. Dan dia translator sekali. Tapi translator bukan translator nih. Dia translator bahasa mesin. Jadi dia mesin yang kita impor dari Cina. Terus kayak bahasa Cina. Teknisi yang dibawa dari Cina itu kan ya orang Cina dong gitu kan. Untuk mengajarkan itu ke orang Indonesia, dia lah yang menggunakan hal tersebut. Jadi dia mau harus belajar mesin. Jadi dia bisa mesin juga. Jadi kayak adaptabilitas itu penting. Jadi kata kuncinya adalah perbedaan dari zaman sekarang adalah zaman dulu kita mengejar pekerjaan yang aman gitu kan. Tapi kalau di era sekarang kita harus pintar-pintar beradaptasi gitu. Entah itu generasi apapun ya, kita menjadi Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Millennial, itu positif juga. Kita harus bisa banget untuk beradaptasi gitu. Dan kayaknya itu yang kadang-kadang suka kita lupain. Kita tuh kayak mencari kenyamanan. Zona nyaman. Kita takut keluar dari zona nyaman. Yes, gitu. Apalagi keluar dari zona nyaman itu berarti say hello to the first trial and error. And love selalu dekat dengan kita tidak kita nggak akrab sama hal itu. Mungkin perbedaan itu sama orang luar negeri. Kita nggak akrab sama kegagalan, kita nggak akrab sama suatu hal yang baru. Sedangkan orang luar negeri itu sangat akrab dengan hal itu gitu. Kayak itulah kenapa banyak banget kerjaan-kerjaan yang baru ya itu adanya di luar kita. Karena mereka terbiasa untuk trying something new gitu. Which kita enggak gitu, kayak kadang pelan. Iya, kita meniru kita. Iya, itu tuh pelan banget. Ya mungkin selain karena itu kayaknya ngaruh deh. Kayak aku pernah baca buku judulnya Sapiens, sebelum pernah waktu itu ya. Tapi salah satu yang di-highlight adalah ada beberapa ciri-ciri kota maju berkembang dan segala macam itu banyak tuh gitu. Tapi kalau misalnya kota yang hampir maju ya, mau maju gitu, itu memang masih di tahap perasaan-perasaan itu. Jadi ya kita harus
oh iya mungkin kita memang masih di tahap yang itu gitu. Mungkin banyak sekali orang yang pengen maju, pengen berubah, tapi agak tertahan, tahan timbul, apa lagi? Aduh nanti dibilang apa ya, kan? Makanya nggak cuma tetangga, tak sama temennya kan juga. Oh ya? Iya. Nggak support, belum support sih kalau kita nggak cerita. Oke di circle ya. Hashtag 2026 toxic. Dan Kadang tuh gitu loh kayak mungkin punya teman tapi kadang tuh nggak suka kalau temennya ini mungkin lebih di atasnya dia. oh iya, itu ada tuh di kultur kerja mana aku kerja apalagi sama teman-teman kerja gitu. Iya, menemukan kan kak kayak gitu. Yes. Ada nggak sih temen yang kalau misalnya misalnya aku bekerja ya, terus si teman kerja ini dekat sama atasan. Iya. Wah itu pasti dibilangin cari muka. Iya, Ya, betul. pasti dibilangin tuh ini. Padahal nih Gen-Z kayak cari muka guys, kayak cari muka, kita cari nyaman. Pasti dibilangin cari muka dan segala macam. Karena aku sebenarnya harusnya kalau ada temen yang dekat sama pimpinan atau itu tuh harusnya tuh yang lain tuh belajar. Kok dia bisa ya deket sama pimpinan? Kok dia bisa dikasih kesempatan terus sama pimpinan? Kok dia bisa punya privilege itu? Itu enggak tiba-tiba terjadi guys. Itu dia tuh kerja keras untuk ada nggak instan. Iya itu nggak instan dan bukan cari muka gitu. Aku tuh belajar banget dengan ketika aku kerja di lingkungannya di dunia PSD ya, itu belajar banget lah dari mereka yang sudah di atas atas ini gitu ya. Human, sometimes we have to acting. Yeah, because acting itu penting, sign. And it's not part of fake. Itu bukan fake. Tapi itu memposisikan diri sih lebih. Apakah kita bisa ngomong sampai pimpinan kita kayak ngomong terus kayak ya pak, iya sorry aja. Kan nggak mungkin itu pasti baru. Pasti kayak, oh iya bapak, bagaimana dengan banyak orang yang itu dan fake. No, it's positioning yourself in the situation gitu loh. Jadi seharusnya kita lebih bisa ini tadi adaptasi dengan harusnya pada teman-teman yang sukses itu adaptasi jadi sukses, jangan malah narik temennya kayak jangan sukses yuk kita mah Bisa aku di sini. stagnan, jangan gitu. Dan itu yang paling kerasa banget di sini sih, bisa di apalagi pas di kota kecil ya. Iya. Pas Kerasa banget. Kayak anak-anak aja gimana ya kak ya? Mungkin aku yang tinggal di desa ya, yang dari kecil sampai besar di desa itu mulai dari sekolah itu udah dilihat, oh kamu sekolahnya di mana? Oh ya? Oh iya, oh sekolahnya di sini, oh berarti anaknya pintar gitu. Kalau enggak, terus oh sekolahnya di sini ambil kejuruan gitu, oh berarti enggak pintar gitu, kayak gitu di situ. Bahkan kuliah pun kadang banyak anak yang mikirnya ngapain sih kuliah terus harus kerja gitu, harus negeri. terus harus negeri nggak bisa swasta. Kalau swasta kayak swasta gitu. Padahal swasta bahkan fasilitasnya lebih keren ya sih kak daripada yang di negeri gitu. Saya kalau dia urusan swasta. Tuh kan, wah jadi kayak stigma di masyarakat sih. Tapi itu kan ngaruh juga ke diversity dari pekerjaan yang dipilih nggak sih? Iya. Kalau misalnya kita mungkin kan kota kecil, akhirnya pekerjaan-pekerjaan dipilih itu lagi karena mereka kita takut dengan stigma sosial yang ada di masyarakat. Jadi akhirnya mereka memilih hal-hal yang nyaman, pilihan pekerjaan nyaman. Pilihan pekerjaan nyaman satu, jadi PNS. Iya betul. Polisi ya, apalagi ya. Kalau yang susah jadi dokter gitu ya, jadi teknis gitu. Padahal banyak banget pekerjaan yang bisa dipilih, apalagi kita Gen Z di era sekarang ini. Pekerjaan baru yang muncul. Ingat ya Bapak Ibu milenial, jangan dulu. Minyak adalah bensin. Iya. Nowadays data is the new oil. So eranya udah berubah gitu. Jadi justru menurut aku cobalah hal-hal dan profesi-profesi baru untuk terima sama tetangga. Kalau tetangga yang nggak suka sama hal itu nggak usah didengarin sebenarnya. Karena kemarin aku ada juga teman aku yang bilang, jadi itu melamar kerjaan, terus dia gagal, terus dirasain lama. Iya. Terus aku bilang, emang anak tetanggamu melamar kerjanya nggak melamar dia? Itu kan lebih gagal daripada gagal dong. Harusnya itu kan yang diomongin anak tetangganya lalu dia banyak orang nyoba gitu. Tapi ternyata
kita tuh masih ada di lingkungan dimana kalau misalnya kita mencoba dan kita gagal, itu malah dihina daripada orang yang nggak ngalahin gitu. Jadi kayak itu harus diubah, stigma itu harus diubah banget gitu kan. Dengan kita mencoba, banyak banget opportunity di luar sana. Yang tadi gue bilang kayak yang bilang tadi di UX itu, terus misalnya bapaknya petani nih, terus dia anaknya yang enggak juga, misalnya pun anaknya pengen bertani, bisa kan pertanian modern gitu kan. Banyak banget sekarang pertanian perkebunan dengan IoT, sistem IoT itu banyak banget, pakai sistem software, bisa nanti software pesan di DKI. Jangan lupa software itu bisa aja dengan software bisa banget. pertanian nanti kayak robotik juga bisa kan, buat pakan apa namanya, pakan hewan otomatis ya kan. Oh silakan di DKI di gitu, jadi mau ditinggal kemana? Oh aman. Aku nyaman di rumah. Iya. Sudah aku tes, dia karena pakai sistem robotik feeding gitu. Iya. Jadi makanan. Nggak kurus apa dia sudah aman. Tidak. Ditinggal kemana-mana dia makan. Sudah pernah aku tes, di tes 3 bulan kan aman. Nggak mati. Itu bisa jadi salah satu kayak pekerjaan-pekerjaan yang bisa diambil sekarang gitu. Sekarang nggak ada apa bikin pangan gitu kan, kayak kreatif singkong segala macam. Dulu kan pakai sekarang pakai mesin dan segala macam yang robot ya. Sekarang itu juga pekerjaan yang sebenarnya bisa kemajuan juga ya, kemajuan teknologi di era modern sekarang gitu. Jadi untuk teman-teman ya, mulai untuk membuka peluang-peluang dari itu ya. Jadi seenggaknya kita sebagai Gen Z juga harus membuka mindset ya Kak ya. Nggak yang harus nurutin kata tetangga, kata keluarga besar, yang harus kerja berangkat pagi, pulang sore gitu kan Kak. Bahkan kalau sekarang tuh fenomenanya dia berangkat pagi, pulang sore, berangkat lagi. Jadi kerja lagi, kerja remote kayak gitu. Bahkan apa ya, seenggaknya ya kita berada di lingkungan itu gitu. Lingkungan itu nggak salah lingkungan. Kalau menurut Kak Nabila sendiri gimana kalau melihat fenomena kayak gitu? Karena aku tipikal orang yang I don't want to work hard, I want to work smart. That's very different. Tapi to be able to work smart ini tolong di highlight banget. Ini please banget. Ini aku banyak banget orang-orang anak-anak Gen Z yang suka banget tiba-tiba bilang kayak, aduh aku mau work life balance, aku mau work smart tapi instan. No. Before going to work smart, first of all kita harus work hard emang. Benar tadi kata Mbak, kita kerja dari pagi sampai sore habis itu kerja lagi, ataupun kerja remote tapi banyak banget kerja remote-nya. Belajar semua reverse your knowledge about everything yang basically itu adalah work hard ya. Kalau dulu tuh aku awal kerja aku pernah melakukan 7 pekerjaan dalam satu waktu. Dan aku pernah Itu gengsi banget itu. Wow, sakit tipes. Iya, itu jangan maksudnya itu terlalu mesti, mungkin jangan 3 aja cukup kali ya. Maksudnya kayak let's diverse our knowledge gitu ya. Jadi kerja keras dulu sampai akhirnya you found your system gitu. Setiap orang pasti beda-beda loh. Ada orang yang suitable sama bangun pagi dan pulang sore banyak. Gen Z yang masih mau kerja seperti itu banyak orang juga. Ada juga yang susah bangun pagi. Saya susah bangun pagi, saya nggak suka kerja pagi. So I try to make my work tidak dari pagi tapi dari siang ke malam. kerjanya berapa Kak? Jangan tahu aja. Ini teman-teman yang tahu nanti tahu banget. Nggak bisa tuh kayak gimana. Tapi tuh aku mendapatkan itu nggak instan gitu. Maksudnya kayak pola kerja seperti itu, sistem kerja seperti itu, sistem cara aku survive di dunia seperti apa tuh, itu masing-masing beda. So before work smart, you need to work hard dulu sehingga kamu bisa menemukan work smart tapi dengan hasil yang sendiri yang hasil maksimal gitu. Karena kalau tiba-tiba langsung work smart itu kadang-kadang jatuh jadi sebenarnya alasan aja. Jangan kayak gitu. Karena banyak yang nyari alasan kayak ini apa ya udah gini aja apa sih gitu. No, tetap kita harus tetap aim high itu maksudnya punya target yang besar gitu ya. Kita harus unlock our possibilities di diri kita tetap harus kayak gitu dulu gitu sebelum akhirnya kita memilih gitu. Karena kadang ada orang yang milih karena passion. Oke. Apa ada yang
bilang kerja sesuai passion? Aku no. Kan, ya kayak sekarang orang-orang aduh kerja sesuai passion gitu. Plus sebenarnya bukan mau banget ya, cuma kayak kalau kamu berhasil menemukan passion dan kerjaan itu sesuai ya, it's okay. Tapi kalau tidak, itu juga nggak apa-apa gitu kan. Kadang something misalnya contoh paling mudah. Aku misalnya nggak suka, menurut pendapat saya, nonton Panji, menurut pendapat saya, kalau misalnya aku tuh nggak suka sama pekerjaan digital. Oke. Sebuah mungkin di dalam DKI-nya nggak ada, tapi aku gaptek, aku sangat gaptek gitu. Tapi itu kan menurut pendapatku, akhirnya aku tidak mau mencoba di digital gitu. Tapi Kamu gaptek. iya, menurut aku gaptek kan nggak bisa, kayak aku nggak passion nih gitu. Tapi jadi aku nggak mau nyoba gitu. Nah, padahal belum tentu loh ketika aku nyoba, ternyata aku bisa loh. Ternyata kalau ini nggak passionku banget, tapi ternyata ini menghasilkan untuk dompetku misalnya. Jadi ini plus minus yang oke lah, nggak passionku banget, tapi ini bagus untuk masa depanku. Jadi kayak coba aja dulu gitu. Kita nggak usah mikirin bahwa kita nggak selalu bekerja di dalam passion kita, ataupun tidak selalu bekerja dengan pendidikan kita. Pendidikan apa? Pendidikannya aku di Visipol kemarin. Visipol. Agak jauh. Iya, agak jauh ya. Terus kerjanya di perusahaan IT. Oke kan? Oke. Tapi jawabnya tuh kan Kak, biasanya dulu di hukum. Ini temanku dari TK, SD, SMP, SMA-nya beda. Terus kuliahnya juga bareng-bareng. Dia kuliah di hukum, sama-sama di luar hukum. Terus balik ke sini, dia kayak kesusahan gitu. Balik ke Pacitan tuh kesusahan cari kerjaan yang sesuai passionnya dia di hukum gitu. Akhirnya sekarang dia anaknya kerja karena mungkin bisa edit gitu ya, ada editor juga. Sekarang dia ada di Jakarta, dia di bagian kayak produser gitu di film. Itu kayak wah keren banget. Aku pun kadang masih kayak masih susah ngedit itu, aku calling ya, aku tolongin dong ini gimana, bagusnya gimana gitu. Jadi apa yang dia tadinya nggak kepikiran mungkin kita suitable kan. Jadi kayak wah sekarang keren deh di Jakarta sekarang. Dengan banyaknya possibilities pekerjaan yang mau kita harus terus open untuk barang-barang. Jadi jangan mengukur diri kita dengan mission kita doang, tapi coba aja dulu. Lu apa gagal? Oh, ini kata kunci berikutnya. Zaman dulu gagal tuh adalah tabu ya. Tapi kalau di era sekarang gagal adalah data. Gagal adalah data. Yes. Gagal adalah data. Dan tadi statement pertama, data is the new oil. So, ternyata yang bagi kita sendiri tadi kita menjadi data. Bukan mungkin belum untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Oh ternyata ketika kita mencoba ini kita nggak sesuai dengan alasan ini and those data itu sebenarnya bagus banget untuk masa depan kita gitu. Jadi ketika kita membuat suatu keputusan di masa depan, kita bisa menggunakan tuh dari data-data kegagalan kita sebelumnya agar di depan kita nggak gagal gitu. Di highlight nanti di bawah. Jangan takut gagal ya teman-teman. Kayak wah tapi faktor juga Kak Nabila ini lulus kuliah di tahun di usia. Sebenarnya aku tuh basically bukan mungkin karena tadi dia tuh bukan manajemen aku sebenarnya. Aku tuh S1 S2 arsitek. Jadi sebenarnya aku adalah sudah ke arsitek di SBN belum? Sudah. Saya yang bisa. Jadi dulu dari arsitek ya, saya memulai karir menjadi arsitek in-house di PSBB. Lulus tahun 2019 itu hampir umur 20, jadi masih 19, ulang tahun dikit lagi. Itu udah kerja sama bapak, jadi belum lulus udah kerja, masih skripsi udah kerja sama bapak, terus mendesain museum, membangun museum, jadi project manager dan segala macamnya and so on. Pas waktu itu yang tadi bilang 7 pekerjaan yang maksud itu adalah jadi di sini aku jadi kerja jadi arsitek, jadi project manager di sini. Terus aku ada usaha di Kalimantan. Waktu itu bukan usaha punya aku sih, tapi aku ikut sama orang juga di Kalimantan. Terus aku ngerjain kuliah, terus aku punya project-project pribadi bikin rumah orang. Terus aku dulu sebenarnya nggak disarankan sih, tapi dulu aku tahu banget. Kalian tahu nggak sih joki kuliah? Nanti aku juga di joki kuliah.
Oke, dan jalan berkaitan dengan random itu buat mahasiswa. So there's a lot of job yang aku kerjain dalam satu waktu. Karena dulu aku ambisius banget. Tapi ternyata setelah aku masuk rumah sakit baru Kalau lu aja sehari cukup. udah masuk rumah sakit dari bus. Tapi dulu ya aku tidak bisa dalam sama itu. Ya tempat baru aku nyobain berbagai macam hal. Dan menurut aku berbagai zona nyaman sudah aku lewati, aku nggak mau gitu. Nyaman sih kita keluar. Tapi akhirnya menemukan oh ya ternyata ini loh cara kerjaku gitu. Jadi apa ya, tempo kerja itu seperti ini aku yang pilih, karena setiap orang beda-beda gitu, ada yang begini dan gitu. Tapi yang ini lagi salah satu lagi yang mau ingetin, jangan takut. Pernah sih ngobrol sama orang yang suksesnya baru aja, sama orang yang suksesnya udah lama? Itu beda banget. Orang yang suksesnya udah lama itu mereka pasti mau ngajarin, nggak pelit ilmu, nggak mungkin pelit. Nggak mungkin, belum pernah ada satupun orang yang suksesnya udah lama dan pelit, kita belum pernah punya sih. Tapi kalau dari sukses baru, wah itu kadang-kadang tuh kayak wow, ya gitulah. Tapi makanya kenapa aku lebih suka ngobrol sama yang tua-tua itu, karena banyak banget informasi-informasi yang digelontorin secara cuma-cuma banget ke kita gitu, dan memberikan kita bekal yang enough buat kita ke depannya. Dan mereka nggak takut untuk ditiru ya Kak ya? Nggak takut karena bulan puasa nggak ada. Iya, nggak boleh berpuasa. Jadi kalau misalnya mereka tuh nggak percaya kalau rezeki itu dari tangannya gitu, nggak apa-apa. Jadi kita mau share sebanyak apapun ilmu, sebanyak apapun itu belum tentu orang itu bisa sukses kayak kamu juga kok. Gue kasih tutorialnya juga, tutorial sukses nih, misalnya ada orang kasih tutorial sukses nih, terus orang niru dengan yang sama tuh belum tentu rezeki sama nih. Karena beda kan, itulah that's the magic of life. Garis Tuhan. Gitu. Jadi makanya mereka tolong share ini. Ih, keren banget ya sharing sama Nabila. Tapi ini udah melebihi durasi belum? Ini hari Sabtu, besok Minggu, berarti Bali. Kita buat ini. Ini kalau udah dapet itu katanya minggu ini. Jadi bangkulan itu baru pada mulai itu di hari ini. Jadi kalau mau mencoba jajan-jajan baru, datanglah ke Alun-alun kayak sepanjang jalan tuh, sepanjang jalan Aryani. Yes. Macet pasti tak? Jalan aja tak itu. Kalau misalnya lagi berpuasa itu kayak nyoba-nyobain semua takjil. Story. Kita kan harus pertama lokal produk dan hashtag support UMKM. Itu juga apa ya namanya, berbagi rezeki kok guys. Betul, harus support UMKM karena seperti jangan nggak jadi udah betul. Kita harus jajan sebenarnya karena dengan kita jajan ekonomi berputar. Dengan jajan dari UMKM itu ekonomi yang dibawa yang berputar, dan itu suatu hal yang harus kita lakukan. Jadi tidak berpelit. Jadi harus jajan, hidup jajan. Oke, Kak, ada nggak pesan buat teman-teman nih, buat teman-teman yang mungkin sedang takut untuk memulai ya, mungkin dia takut untuk memulai di era-era yang seperti ini gitu. Ada nggak pesan-pesan selain yang tadi nih? Mungkin bisa pesan-pesan ya, teman-teman udah banyak ya pesan dan kesan. Mungkin buat aku ceritakan lagi ya, mungkin buat teman-teman anak-anak muda yang ada di Pacitan khususnya, atau mungkin mindsetnya atau apa nih kita yang harus dirubah tuh. Sering ngobrol sama saya cuma ya, first of all, jangan takut gagal, itu yang paling penting sih. Jangan takut gagal, karena di sini tuh aku banyak ketemu orang takut gagal dan jadi takut dengan hal yang baru. So no, don't do that. Jangan takut gagal, cobalah berbagai macam hal yang baru, adaptif dengan banyak hal yang baru. Jangan dengerin kata orang. Mau orang bilang apapun itu akan diam ketika kamu sukses. So jalanin aja dulu tuh kegagalan kamu, jalanin setiap jerih payah itu, and once you success, stay quiet. Bahkan ada yang ngetik gini, apa kabar hari ini? Gitu kan? Tahu dong ujung-ujungnya apa? Pinjam uang sejuta. Sering banget dong. Tapi itu yang terjadi. Jadi jangan dengerin omongan orang sampai akhirnya kamu sukses, dan
mereka akan diem sendiri. Mereka akan diem, people gonna shut their mouth ketika kita bisa kasus-kasus itu. So don't stop. Apa? Banyak banget orang yang berhenti sebelum sukses. Itu yang salah. Don't. Jadi kayak aku udah gagal, besok gagal lagi, terus aku nggak mau coba lagi lah, besok pasti gagal lagi gitu. Jadi jangan coba yang baru, jangan berhenti sebelum berhasil. Nah, keberhasilan itu di depan mata sebenarnya. Allah tuh ngapain? Gak mungkin Allah tuh gak mungkin membuat kita susah, gak mungkin Allah tuh gak ngasih jatah yang banyak buat kita. Apa yang harus kita takutkan? Kenapa kita takut gagal? Kenapa kita takut miskin? Karena kita adalah hamba Allah yang maha kaya. Spesial benar macam ini ya. Ayat buat kita ayat. Spesial benar mau. Makasih Pak, thank you for sharing-nya buat Kak Nabila. Makasih banyak. Sukses untuk BKID. Oke, terima kasih udah datang di podcast 1 Kosong. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya, teman-teman.